budayanya memang kita dari zaman kecil nih, saya ingat banget dulu masih zamannya Cagak, nyelepetnya itu ya kayak gimana ya, buah tetangga sebelah. Ya apa tuh, ada burung-burung liar. Nah di komunitas sekarang ini diarahkannya kita bikin bidikan target, jadi nggak sembarangan main ketapel. Nostalgia sih ya. Dulu kan permainan dari kecil saya di ketapel ini. Cuman untuk yang di saat ini kan ketapelnya kayaknya agaknya beda gitu kan, ketapel modern dan masa kini lah. Untuk style-stylenya di sini lebih banyak lagi dan banyak ilmu yang baru yang saya dapat di sini. Harapan saya ya tentu sama ya dengan teman-teman yang lainnya, dengan penggiat, dengan warga DKI Jakarta khususnya, bahwa permainan ketapel ini memang harus kita jaga, kita lestarikan, dan kita budayakan. Pada masanya, ketapel menjadi permainan tradisional yang sangat digemari anak-anak, meski kini sudah sulit ditemukan. Pada zaman dulu, permainan ketapel biasanya digunakan oleh anak-anak untuk berburu. Ketapel sangat dikenal oleh anak-anak yang besar di era 90-an dan kerap digunakan untuk menembak buah mangga, jambu, dan lainnya. Setelah buah yang dibidik jatuh, biasanya akan dimakan bersama-sama. Seiring berkembangnya masa, ketapel kini digunakan untuk belajar menembak sasaran. Untuk mengurangi permainan gadget serta menghidupkan kembali permainan ketapel, Mustafa atau akrab dipanggil Ayah Opek mendirikan komunitas ketapel di kawasan Kebon Baru, Tebet, Jakarta Selatan. Berawal dari penghobi batu akik pandan dan ingin menjalin tali silaturahmi, Mustafa kemudian membentuk grup Ketapel Pandan Lovers. Ini menjadi nama yang dipilih untuk komunitas tersebut. Saya dari awalnya dari hobi batu pandan nih Bu. Dari hobi batu akik pandan, di budaya batu akik pandan. Awal-awalnya kita bikin grup itu dibentuk akik pandan. Keduanya pas tahun 2016 lagi rame nih, lagi pada main ketapel. Jalan setahun 2017 nah kita bentuklah, bikin grup kepal. Ketapel Pandan Lover. Jadi aslinya dari budaya juga awalnya. Budaya di batu akik pandan. Kita gabungin lagi yang hobi-hobi batu, yang nyelepet, kita bikin grup kepal, namanya Ketapel Pandan Lover. Dari zaman kecil nih, saya ingat banget, dulu masih zamannya Cagak, nyelepetnya itu ya kayak gimana ya, buah tetangga sebelah. Ya apa tuh, ada burung-burung liar. Nah di komunitas sekarang ini diarahkannya, kita bikin bidikan target. Jadi nggak sembarangan main ketapel. Komunitas Ketapel Pandan Lovers resmi dibentuk pada 28 Agustus 2020. Kemudian Mustafa melihat permainan ketapel memiliki peluang bagi generasi muda meraih prestasi. Sejak saat itu, komunitas ini mendaftarkan diri ke Pusat Markas Ketapel Indonesia atau MKI yang sudah memiliki badan hukum. Tahun 2020
pertama sebelumnya 2019 udah sempat main, cuman kita bentuk di 2020. Awalnya habis Agustusan kita bikin, dibentuklah tanggal 28 Agustus tahun 2020. Kita bentuk grup Kepal, Ketapel Pandan Lover, yaitu dia. Pertamanya kita ajang silaturahmi aja, baru menyalurkan hobi main ketapel gitu. Awalnya kita dari senior. Awalnya dari senior yang hobi-hobi batu dan hobi nyelepet, ya kita bikin tempat lah, wadah buat bermain ketapel supaya nyaman, aman dan senang gitu. Kita bikin grup Kepal. Terus kita cari induk permainan ini, katanya akan punya jenjang masa depannya kan. Jadi saya cari induk markas yang mana yang jenjang yang berprestasi gitu. Ya adalah namanya markas MKI. Nah, kita dari Kepal mendaftarkan diri di MKI, Markas Ketapel Indonesia, yang sudah ada badan hukumnya. Ketapel memiliki bentuk yang unik. Ketapel merupakan alat sederhana yang berbentuk huruf Y dan bagian atasnya disatukan dengan karet. Sementara pada bagian tengahnya diikatkan sebuah kulit sebagai tempat peluru yang akan dilontarkan. Cara memainkan ketapel mungkin terlihat mudah, namun bagi pemula penting untuk menemukan posisi nyaman saat memegang ketapel. Setelah itu, pemula dapat mulai berlatih menembak sasaran hingga mereka terbiasa. Bermain ketapel bagi pemula sekilas terlihat mudah, namun nyatanya permainan ini memerlukan fokus dan konsentrasi tinggi dalam membidik sasaran. Para pemula disarankan untuk menemukan posisi yang nyaman terlebih dahulu sebelum berlatih menembak target dengan peluru atau disebut gotri. Nyaman aja dulu dia megang frame nih. Mau itu frame yang bagaimana, yang penting utama awal nyaman. Nyaman udah megangnya, baru nanti di posisinya. Kalau zaman dulu main ketapel megangnya begini kali ya. Kalau zaman dulu begitu ya. Sekarang udah ada arahannya, jadi ada titik bidik. Karetnya juga udah berubah sekarang, sama putnya juga udah kecil sekarang karena kita pakai gotri ini. Pelurunya pakai gotri. Jadi untuk persisi kenanya gotri ini nggak kabur lah, kena angin gitu. Yola merupakan Ketua Dharma Wanita Persatuan Uni Tebet sekaligus sebagai pemula dalam dunia perketapelan. Yola beserta ketiga kerabatnya berlatih ketapel di komunitas ini untuk mempersiapkan lomba ketapel. Bermain ketapel bukanlah rutinitas yang biasa dilakukan Yola. Dia memilih komunitas Kepal untuk menjadi tempat latihan, mulai dari belajar cara memegang frame ketapel, mengenal teknik bermain ketapel, hingga menembak target menggunakan gotri. Kami diamanatkan oleh Ibu Wali Kota untuk mewakili dalam cabang lomba ketapel. Nah, maka mengingat kami punya teman-teman di sini, ya sebetulnya nggak ada masalah. Terus kebetulan aja sih sebetulnya. Jadi kami juga coba latihan di sini juga. Tapi sebenarnya ternyata fun ya. Kayaknya nggak sebab lomba aja deh. Nanti habis ini kelihatannya akan rutin deh.
Memang ini bukan rutinitas kita sehari-hari ya kan. Nah dengan adanya kegiatan ini otomatis kami sebagai pemula ya memang harus mulai dari nol gitu kan. Dan teman-teman di sini sangat helpful gitu. Jadi ada yang bagian teknik, ada yang bagian cara pegang gitu. Bener-bener kami pure mulai dari nol gitu sih. Bentuk ketapel kini juga mengalami perubahan. Jika dulu ketapel hanya dibuat dari ranting kayu, kini ketapel dibuat menggunakan aluminium kuningan dan kayu yang kuat serta memiliki nilai seni. Ada cagak nih, awalnya dulu cagak. Sekarang karena regenerasi dan seniman-seniman dan pembuat-pembuat banyak seninya sekarang. Nah, ini bentuknya ini udah ada aluminiumnya, ada kuningannya, dan kayunya juga ada kayu-kayu yang bernilai lah gitu, kayak amboina, sono keling, kayu-kayu yang bagus lah gitu ya. Tanya iya ya Mbak ya, karena kalau seingat saya waktu saya masih kecil tuh kalau main ketapel ya pakai ranting pohon yang bentuknya V gitu kan, terus pakai tali bannya, karetnya dari bahan bekas, kemudian buahnya itu dulu kan batu, kerikil atau apa ya, tapi kan kalau sekarang kan seperti udah di setting, ketapelnya aja bagus, frame-nya juga bener-bener mewah, harganya juga ternyata nggak murah gitu loh, mulai dari yang kecil sampai yang harga paling mahal pun ada gitu. Dan kalau sekarang itu yang jelas buahnya itu nggak batu ya, nggak kerikil gitu, tapi biji-biji besi yang dibilang gotri ya, sebutannya gotri. Dan ternyata memang kata teman-teman di sini sudah mendunia loh Bu, namanya slingsut ternyata bahasa sononya ya gitu. Umumnya dalam bermain ketapel ada 4 teknik atau style menembak. Pertama, gangster style, yaitu gaya menembak dengan pegangan frame horizontal. Kemudian butterfly style, yaitu gaya menembak dengan tarikan pouch hingga ke belakang atau samping. Lalu semi butterfly style atau full butterfly. Selain style menembak, ada pula 3 jenis ketapel yang biasa dikenal, yaitu over the top, through the fork, and pickle fork shooter. Semuanya akan dilatih di komunitas ketapel Pandan Lovers. Bermain ketapel bisa membawa prestasi tersendiri. Di komunitas ketapel Pandan Lover sudah memiliki 12 anggota junior dan 9 atlet aktif. Selama 2 tahun terakhir, sudah ada 4 anggota kepal yang membawa prestasi di cabang olahraga ini. Anggota sekarang itu hampir yang junior 12, yang aktifnya 9, yang junior ya. Dan alhamdulillah juga selama 2 tahun di junior kita ada 4 yang sudah membawa prestasi. Ada event-event yang di MKI, event di markas
Jagakarsa, terus markas di Tangerang. Ya sudah membawa nama baik, nama kepala gitu. Dan keduanya sih bukan nama kepala, maksudnya kita mau menghidupkan daerah nih, daerah Kebon Baru, biar supaya naik. Ahmad Kosasi merupakan anggota Kepal yang pernah merebut juara 2 lomba ketapel kategori multi-target di klub ketapel yang baru berjalan sekitar 1 tahun. Meraih juara bukan berarti tanpa tantangan. Kosasi merasa kesulitan sebab tekanan yang dirasakan saat lomba berbeda seperti saat berlatih. Kebetulan untuk menjuarai di event itu saya pernah sekali di Tangerang, di Jakarta Barat, di Joglo tepatnya. Itu ada satu klub baru berdiri kurang lebih berjalan 1 tahun. Dia mengadakan acara event lomba nyelepet bareng. Kebetulan saya di situ juara 2 di kategori multi target. Itu beda banget sama waktu latihan. Kita di sini latihan bebas, nggak ada beban gitu kan. Cuma ketika kita bertanding itu auranya udah beda. Itu segala macam hal kita alamin di situ, yang mana tangan kita goyang ya, keringetan segala macam itu kita alamin. Cuma lama-lama akan terbiasa setelah kita sering mengikutinya. Bermain ketapel memiliki keunikan tersendiri, yaitu bagaimana cara pemain melatih akurasi dan ketepatan dalam membidik sasaran. Permainan tradisional ketapel diharapkan dapat terus dilestarikan oleh generasi penerus, serta dapat mengurangi bermain gadget pada anak-anak. Dari awalnya memang kita main di budaya, awalnya di budaya. Nah, di budaya itu dari zaman kita main kecil kan udah main ketapel nih. Nah, itu kan termasuk budaya juga. Budaya ini nggak di DKI aja main ketapel. Di Jawa ada namanya pelentingan, ada apa lagi ya, nyelepet, ya yang Sunda itu ada apa ya, jepret ya. Banyak dah yang nggak di DKI aja ya kalau untuk di budayanya. Nah, disitulah gimana di budaya kita bisa buat naik berprestasi gitu. Permainan ketapel ya di budayanya saya mengharapkan di junior ya, terutama di junior itu menghindari gadget. Dari budaya kita bisa menaikkan budaya kita di ketapel dan mudah-mudahan bisa menjadikan jenjang berprestasi di ketapel ini. Hal senada juga disampaikan oleh Kosasi. Ia berharap ketapel dapat menjadi cabang olahraga yang diakui dan diteruskan junior mulai dari usia 16 tahun. Begitu juga dengan Yola yang berharap warisan budaya ini dapat selalu diingat dan dibudayakan. Untuk harapan kita di sini kita lebih fokus untuk menurunkan permainan ini ke adik-adik kita ya, atau ke junior usia itu 16 tahun ke bawah, karena nanti mungkin entah kapan semoga ketapel ini diakui sebagai cabang olahraga, kan adik-adik kita udah tinggal meneruskan gitu kan. Harapan saya ya tentu sama ya dengan teman-teman yang lainnya, dengan penggiat, dengan warga DKI Jakarta khususnya, bahwa permainan ketapel ini memang harus kita jaga, kita lestarikan, dan kita budayakan. Nah, mulai dari kecil-kecil, dan saya tahu di klub ini juga banyak-banyak pemula-pemula ya. Dan itu setidaknya kita
mempunyai generasi yang, hey kita punya nih warisan budaya dulu gitu kan, dan sama-sama lah mulai dari sekarang kita lestarikan bareng-bareng dengan generasi-generasi yang baru-baru ini. Permainan tradisional ketapel menolak punah dan bisa terus dikenal di kalangan muda. Selain itu bisa menjadi cabang olahraga yang diakui tidak hanya di Jakarta, melainkan di mancanegara.